wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Enggak apa-apa baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi wadrib lahum tariqan fil fajri yabasan la takhafu darakaw wa la takhsha. Fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum wa dhalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ya bani Israila qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi wa fayahilla alaikum ghadabi wa may yahlil alaihi ghadiba faqad hawa. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi qad bana asifa. Qala ya qaumi alam ya'dikum rabbukum wa'dan hasana afatala alaikumul ahdu aw am aradtum ayyahilla alaikum ghadabum mir rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaram min zinatil qaumi faqadhafna fakadzalikal al-qasamiri. Wa akhraja lahum idlan jasadan lahu khuwarum faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa wa nasi. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Walaqad qala lahum Harun min qabli ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Qalu lan nabaraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dallu an la tattabi'an afa asaita amri. Qala ya bana ummala ta'khud bilihyati wala bira'si. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarakkub qawli. Shadaqallahul adzim. Baik, monggo Pak Manto. Pembelahan laut dan pembebasan Bani Israel. Pembelahan laut dan pembebasan Bani Israel.
Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan memimpin hamba-hambaku, Bani Israel, di malam hari. Lalu buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tak usah takut akan tenggelam. Baik, kita lanjutkan ayat kemarin sampai apa Pak Manto ya? Oh, jaminan surga pada orang-orang yang ini kisahnya apa? Penyihir, ya kan? Penyihir ada yang tobat, ada yang tidak. Ya. Kemudian dilanjutkan setelah penyihir berarti itu kejadian besarnya itu ya. Kemudian ada gejolak sehingga Fir'aun merasa terancam dan kemudian malah mengintimidasi Bani Israel saat itu, sehingga pada suatu saat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah untuk membawa Bani Israel ini pergi dari Mesir. Kalimat-kalimat yang menarik di ayat 77 adalah satu, maka pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah mereka jalan yang kering di laut itu. Nah ini yang menarik ini. Jalan kering di laut. Terus, dan kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Satu ini terus kemudian tidak perlu takut akan tenggelam. Dan sampai lagi apa? Tersusul. Loh ini janjinya Allah kan ini. Ini sebelum tongkat dilempar. Belum. Pukul kan ya? Belum. Ini wahyu masih belum disampaikan kepada umatnya Nabi Musa. Nabi Musa sudah mendapatkan data bahwa ini loh nantinya akan ada jalan yang kering di laut dan tidak perlu takut akan tersusul dan tenggelam. Baik, sebenarnya ini kan sama dengan kita saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini kan sudah ada di Al-Quran semua. Tidak perlu takut akan apa Pak Manto? Ya akan kejadian di dunia nantinya, ini kan? Sudah jalani apa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di sini. Jalani aja ini, ya kan? Berangkatlah, ya kan dalam konteks berangkat loh. Berangkat sesuai perintah. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan muncul saat berangkat itu akan dijawab ini. Sudah dijawab oleh Allah. Ya, sudah dijawab sebenarnya sama dengan kita. Jawaban kita sudah ada di sini tuh, Pak Manto ya. Ya kan? Nah, tapi nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh Israel. Terus lanjut. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka. Maka mereka digulung oleh ombak laut yang menenggelamkan mereka. Baik, ini kemudian kisahnya seperti itu, bahwa Fir'aun menyusul dan kemudian Fir'aun yang akan ditenggelamkan. Ini kan sudah kejadian yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kita pasti akan diselamatkan kalau selama kita ikut aturannya, ya kan? Dan sudah ada informasi dari Allah bahwa yang tidak mengikuti ya akan menerima akibatnya. Ya. Terus Allah, Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. jelas itu ya. Bagaimana Fir'aun sudah berbuat seperti itu, ya kan, pada kaumnya, terutama terakhir pada para penyihir. Ya. Terus, Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian dan kami telah membuat janji dengan kalian untuk munajat di sebelah kanan gunung itu. Serta kamu telah menurunkan kepada kalian mana dan salwa. gimana Pak Manto? Terangannya ini?
Hmm? Karena ini ternyata ini di lengkap ini. Ini enggak kronologinya mungkin loncat-loncat ya. Loncat-loncat kronologinya ini. Jadi setelah seakan-akan di sini disampaikan bahwa Bani Israel sudah melewati Laut Merah, kemudian Fir'aun mati tenggelam, dan dilanjutkan dengan kebingungan mereka di Padang Tih kan ini. Ya. Hai Bani Israel, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu. Dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian untuk bermunajat, untuk munajat di sebelah kanan gunung itu. Gunung apa Pak Manto? Sinai. Gunung Sur. Nah, kalau yang pertama Gunung Sinai, ya kan? Sudah Gunung Sur. Dan kami telah menurunkan kepada kamu sekalian manna wa salwa. Ini berarti jauh ini ya. Ini Nabi Musa, laut terbelah. Kronologisnya dulu, laut terbelah. Seharusnya bersamaan dengan ini Nabi Musa dipanggil untuk mendapatkan Taurat. Di saat yang sama ada patung anak sapi. Kemudian di sini ada kejadian sapi betina. Kemudian sampai di gerbang Syam, tapi hasilnya tidak mau masuk. Kemudian di Padang Tih, selama kurang lebih 40 tahun. Nah ini baru muncul mana wasalwa harusnya. Baru di sini Nabi Musa wafat. Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Masuk Syam oleh Yusha bin Nun. Panjang. Ya kan? Ini loncat langsung dari diwahyukan di sini kan, diwahyukan di ayat 77 kan diwahyukan di sini, kemudian kisahnya langsung loncat sini. Beneran kayak gini cara garis besarnya. Ini kalau saya lupa, Anda ingat? Iya, ada koreksi. Koreksi itu loh apa? Hah? Sapi betina. Sapi betina. Iya. Kan setelah ini sapi betina ini di Quran. Samiri. Samiri di sini. Itu sapi betina juga. Itu apa? Nabi Soleh. Oh, itu adalah onta itu. Onta betina. Nabi Soleh itu onta betina. Beda lagi. Ini di Al-Surat Baqarah itu. Oh, sama Nabi Khidir ya? Tidak fitih. Ini gimana ini? Itu belum muncul di sini. Di sini mungkin. 4 tahun sama mati. Kemungkinan di sini kemungkinan bertemu Nabi Khidir itu. Kemungkinan di sini. Karena tokoh ini muncul. Ya kan bersama dengan satu orang pembantunya mengikuti Nabi Khidir. Ini tokoh ini muncul. Nah ini secara globalnya seperti ini. Ya kan? Baru nanti masuk di sini ada setelah beberapa generasi sampai Nabi Syuaib, baru nanti muncul Jalut, Malut, Nabi Daud, tokoh-tokohnya ini. Nah, Jalut, Malut, Nabi Daud.
Nah, baru nanti anaknya Sulaiman ya. Baik, mungkin kisahnya seperti ini secara global sehingga kita bayangkan kita bisa melihat secara kronologinya Nabi Musa dipanggil 2 kali di sini sebelum laut terbelah dan sesudah laut terbelah. Sebelum laut terbelah mendapatkan tongkat dan tangan bercahaya, setelah laut terbelah mendapatkan Taurat. Ini jelas ini ya. Baik, nah ini tiba-tiba ini loncat ini. Kan ayat 80 kan, hai Bani Israel, sungguhnya kami telah selamatkan kamu sekalian dari musuhmu di sini. Dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu di sini, ya kan? Dan kami telah menurunkan kepada kamu sekalian mana wasalma, langsung loncat. Ya, ini ya. Allah alam ini ya, apa yang harus kita ambil pelajaran di sini? Kan tidak ada tambahnya. Ini benar seperti ini ya. Munajat Wah, ini sini. kan wahyu dulu. Di sini wahyunya. Sebelum laut terbelah kan? Ya, wahyu. Ini yang di ayat 77 ini loh. Ini kejadian setelah dikejar. Oh, ini intinya kan di sini. Wahyu kan 2 kali. Sebelum di Gunung Sinai, Sebelum ke Mesir. sebelum ke Mesir, sama setelah laut terbelah. Sebelum laut terbelah dan setelah laut terbelah. Kalau terbelah kan berarti potongan asapnya setelah bermunajat. Oh iya, tuh. Bukan saat itu kan, bukan saat dipanggil. Wah, yang bawah bikin anak sapi. Iya kan? Ini yang bawahnya umak sendiri. Ya seperti itu mungkin ya. Tokohnya namanya Samiri. Yang kemudian ada ilmu lain menyebutkan bahwa Sam inilah yang dinamakan. Nah, ini senangannya Mas Wahyu. Ini keturunannya dari ini, atau Sam gitu ya. Itulah kemudian ditokohkan oleh orang Yahudi, jadinya Paman Gober itu. Paman Gober. Itu mereka membuat cerita itu enggak hanya sekedar bayang-bayang loh. Mereka mempunyai tokoh yang memang benar-benar ada gitu. Ini kan seperti itu. Ada tapi diplesetkan, disesuaikan dengan keinginannya dia. Ya. Inilah. Terus, ya itu ya. Lanjut, pemantau 81. Makanlah dari rezeki-rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian, dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpa kalian. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sungguh dia telah binasa. 82 apa mana? Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap mengikuti petunjuk. Nah, coba ini ya 82 182. Yang rangkaian kesimpulannya tuh. Maka makanlah di antara rizki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Mana wasalwa. Kalau kita apa? Allah kita diberikan rizki oleh Allah yang seperti apa? Ya kan? Terus, dan janganlah kamu melampaui batas padanya. Nah, melampaui batas kalau kita terkait dengan rizki, ya tidak boleh melampaui batas dalam hal rizki. Maksudnya melampaui batas dalam rizki apa ya? Penggunaannya ya harus sesuai dengan keinginan yang memberikan rizki. Gimana ini penggunaannya? Ya kan, pengelolaan hartanya seperti apa? Terus yang nantinya kalau penggunaannya ini atau makan rezeki tadi, cara mendapatkannya dan cara mengolahannya itu tidak sesuai, maka waspada, nantinya akan
kemurkaan. Kemurkaan dari Allah. Dan barang siapa yang ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah dia. Kalau kita dari kisah ini, ternyata rezeki yang diberikan oleh Allah mungkin tidak hanya rezeki harta yang di sini saja, tapi ternyata petunjuk dan keselamatan yang sudah Allah berikan kepada Bani Israel saat itu, sehingga beberapa kali menceng terus ada yang kembali kan. Kalau kita apa ya, mungkin kita harus bermuhasabah di sini. Di mana kita, titik mana kita yang sudah melenceng, kemudian sudah berhasil Allah luruskan dari perjalanan kita. Ya mungkin itu pelajaran kita ambil, ya kan? Baik, ada yang sampaikan di sini. Ada yang tidak? Tidak ada. Ya, memang Nabi Musa ini kisahnya paling banyak di dalam Al-Quran kan. Sehingga juga kita harus mengambil pelajaran di sini. Kalau di sini namanya Gunung Sur ya, mana ya? Kalau di sini namanya Gunung Sinai, Lembah Sinai. Lanjut kawan tuh. Lembah tua itu. Oh, tua ini ya. Ya terus. Teguran Allah kepada Nabi Musa. Dan apa yang membuatmu datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Ini kembali lagi nih kisah ini coba. Setelah rangkaian sampai ayat 82 itu selesai di mana wasalwa, 83 ini mengisahkan apa? Mengisahkan ini Gunung Sinai. Waktu dipanggil mundur lagi, kisahnya mundur di sini. Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaum wahai Musa di sini ketika dipanggil? Ya kan? Terus Musa berkata, itulah mereka telah menyusulku dan aku bersegera kepadamu, wahai Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku. Allah alaminya, apa pelajaran kita ambil di sini? Nabi Musa bersegera dalam tanda kutip meninggalkan umatnya di belakang, ya kan? Bersegera, ya kan? Hingga sampai di tujuannya dia hanya sendiri dengan harapan ya Robku agar supaya engkau ridho kepadaku. Ada footnote di situ mungkin, ada keterangan. Kenapa kok Nabi Musa ini tidak bersama-sama umatnya, kok mendahului umatnya? Mungkin supaya Nabi Musa ketemu bicara sama Allah langsung. Jadi enggak. Itu ya mungkin ya. Mungkin itu. Atau mungkin karena Nabi Musa sumpah juga. Ya kan? Ini umatnya ini luar biasa ini soalnya. Saya minta kalau sama-sama tidak ada bargaining position, jadi nanti kalau ada apa-apa Nabi Musa ngomong sama Allah dulu lah, ini keadaan umatnya seperti ini supaya tidak ruwet, gitu kan, daripada nanti diskusi di atas malah jadinya tidak karu-karuan ya Pak Wanto ya. Toh nanti juga kejadian kalau nggak salah kan Pak Wanto, malah orang-orang terpilih sekitar berapa, 30 orang yang diajak naik, karena kan tidak semuanya kan, perwakilan dari orang-orang yang pinter di sini diajak di atas, kemudian permintaannya apa Mando? Sehingga dimatikan semuanya. Ingat permintaannya apa? Melihat Allah secara langsung coba. Iya kan? Melihat, sudah orang pinter, makanya ini mungkin kalimat ini menandakan supaya Nabi Musa itu kalau ada apa-apa bisa ngomong dulu, bisa interaksi dulu dengan Allah, atau menyampaikan dulu, ya Allah kaum saya ini seperti ini kondisinya. Dikondisikan dulu ya, pembukaan dulu kepada Allah, ya kan? Mungkin seperti itu, ya kan? Makanya di sini disebutkan supaya engkau ridho terhadapku, ini juga terhadap kaumku ini luar biasa. Ya, mantap. Kalau sudah seperti itu mintanya melihat Allah secara langsung, akhirnya turun petir kan? Iya.
mati semuanya. Ya, dihidupkan. Padahal ini golongan orang pinter ini. Yang orang bodohnya malah karuan di bawah. Ya itulah. Baik, lanjut teman-teman. Pengkhianatan Samiri. Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sudah kamu tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ini baru muncul. Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan. Ketika naik, hanya 40 hari. Nggak berbulan-bulan, cukup 40 hari. Dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Luar biasa Samiri ini memang ya. Samiri ini membuat patung anak sapi kan dari emas ini juga kan. Emas dikumpulkan dari perbekalan yang dibawa oleh pengungsi. Ya kan? Dan luar biasanya di sini disebutkan di kitab ini, yang membuat anak sapi itu bisa bersuara. Itu memang anak sapi, patung anak sapi itu dibentuk segala dengan berbagai macam teknik, sehingga aerodinamikanya luar biasa, sehingga bisa bersuara. Ditambah lagi dengan Samiri ini mampu melihat jejak. Siapa mana? Jejak tapak kuda Jibril. Nah ini. Samiri ini mampu melihat itu. Sehingga pasir jejaknya ini dilemparkan ke patung anak sapi, terus kena udara, angin, bisa bunyi. Nah, kemudian takjublah mereka. Ya kan? Nah, ini kan sama dengan kita. Sesuatu yang luar biasa menjadikan takjub, ya kan? Akhirnya jadikan Tuhan. Atau dijadikan perantara kepada Tuhan. Ya kan? Atau anak sapinya dilubangi. Iya, dilubangi. Ya, makanya itu. Itu begitu, pintar sekali kan Samiri ini kan. Ya kan? Oh, berarti kalau seperti ini, ya kan? Klop antara orang pinter, kan? Orang bodoh. Itu klop ini sudah untuk mengingkari Allah atau mengesampingkan Allah. Klop sudah. Ya kan? Baik. Seperti itu ya. Terus lanjut Om. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhan kalian telah menjanjikan kepada kalian suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagi kalian? Atau kalian menghendaki agar kemurkaan dari Tuhan kalian menimpa kalian, lalu kalian melanggar perjanjian kalian denganku? Kalau Pak Manto meyakini Samiri siapa Pak Manto? Samiri. Siapa? Nah, kalau Pak Manto meyakini Samiri itu Dajjal. Iya mana ya? Iya, kan dari, dari Judas Iskariot. Iskariot. Nah, itu kan. Nah, itu memang ada sebuah teori bahwa Dajjal itu muncul di kenabian. Kalau di waktunya Nabi Musa dia bentuknya Samiri. Kalau dibentuk saatnya Nabi Musa dia bentuknya Yudas Iskariot. Nah, di Nabi Isa, di zamannya Rasulullah ada seseorang yang bertemu di kebun kurma itu. Saya lupa namanya itu. Itu disinyali Dajjal juga. Ya, tapi tidak ada keterangan resmi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga tidak bisa membenarkan juga. Di ayat 86 disebutkan, kenapa kok seperti ini? Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa, hai kaumku, bukanlah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik. Loh, ini kan ada dua.
Artinya gini, kita nanti di kehidupan yang nyata ada dua janji. Satu janjinya Allah yang pasti baik, yang satunya janjinya setan yang nampak baik. Coba misalkan, kita sederhana aja. Ketika kita tertimpa masalah, atau ketika kita sedang gundah gulana, ya kan, terkait dengan ekonomi, harta, atau seperti apa, selalu kita sampaikan, udahlah, dunia itu tidak perlu dikejar, nanti dikejar. Itu apa yang kita sampaikan. Tapi ketika kita di lampu merah, perilaku itu tidak sesuai dengan pemikiran kita. Ya kan, kita buru-buru, mana tua ini dunia ini, ya kan, nggak cocok, nggak klop. tentang Ya kan, nggak cocok. Ngomongnya, dunia itu, rezeki ada yang ngatur. Di dunia itu uang itu bisa dicari, ya ini. Ojo kebujuk kebiar dunia. Nah, namanya pembalapan. nah iya. Kalau lampu merahnya sholat Jumat, Ya, jadi Nah, nggak cocok kan, nggak klop kan itu kan. Ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini janjinya Allah ini jelas. Yang ini janjinya yang lain, ya kan? Ya, ada ya. Ya, itulah kita ya. Terus, maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Robmu menimpamu, lalu kamu melanggar perjanjian dengan aku. Oh, ada tiga. Jadi kepada Allah, pada Nabi juga, ya kan? Ya mana? Kenapa mana? Ya kan? Itulah. Baik, lanjut. mereka berkata, kami telah melanggar perjanjian denganmu karena kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dan perhiasan kaum itu. Lalu kami melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Apa kesannya dari 87? 87 mereka ini siapa? Oh, ya, Orang Bani Israel. Bani Israel. Nah, Bani Israel kan. Terus kalimat yang mereka utarakan terkait dengan 86 apa? Ini rangkaian kan? Ini seharusnya kita mencontoh seperti ini. Maksudnya mengambil pelajaran seperti ini. 87 itu mereka kesannya seperti apa? Keberatan membawa Terus? mas-mas itu. alasan. Ini loh. Menghindar alasan ini. Ya sudah salah. Udah mencari kambing hitam. Mencari kambing hitam. Iya, ini karena saya ini terlalu berat. Bahwa ini. Ya kan, sehingga ketika ada solusi yang tampak baik dari Samiri, ya sudah, kita lakukan seperti itu. Mencari kambing hitam, mencari, nggak mau salah, pembenaran atas perilakunya yang salah. Ya kan, mungkin ini sebelum ditinggal juga Nabi Musa juga manti-manti, sudah jangan ngapa-ngapain, di sini aja, tunggu sampai saya datang, mungkin seperti itu. Ya kan? Nah, ini kesannya kan sama tuh, pembenaran kan, pembenaran atas kesalahan dia, atau kemudian mencari dengan cara apa? Dengan cara mencari kambing hitam. Ya. Kembali lagi kita kemarin kan, ya kita seharusnya tidak boleh menyalahkan lingkungan. Samiri itu yang punya ide, itu, ide, paham betul dia itu kondisinya. Mungkin itu Samiri itu paham betul kondisi psikologis yang ini, ya kan? Ya, memang saat itu mereka memang butuh tokoh ya, ketokohan menjadi panutan ya. Ketika Nabi Musa tidak ada, mereka bingung cari panutan. Dan seharusnya mungkin sudah ada perjanjian di awal, itu tadi. Delegasi ini saya serahkan ke Harun. Nah, kalian semua nurut ke Harun ya. Harusnya seperti itu kan. Enggak, ternyata nurut ke lainnya. Nurut ke Samiri ini. Lah, memang ini begitu hebatnya Samiri ini.
Padahal Nabi Harun sudah kita ketahui bahwa beliau juga penutur yang bagus. Ya kan? Kan Nabi Musa minta teman Nabi Harun gara-gara dia orasinya bagus juga kan? Seperti itu. Tapi ternyata dengan kalah oleh Samiri ini. Ada tambahan nanti kan? Harun ini besar ngomong tapi nggak tegas kayak Musa. Nah, ini kurang tegas. Nabi Musa ini mungkin kayak Pak Chandra ini. Nggak banyak omong, tapi plek gitu. Iya kan? Seperti itu Nabi Musa ya. Nah, Itu maksud dari beban perhiasan tuh saya belum nemu pasti sih. Kemungkinan sih karena hasil dari rampasan harta Firaun ya. Jadi beban apa ya? Beban, bukan beban berat sih, beban apa? ini beban bawaan, bekal. Ketinggal taruh kalau beban berat. Tinggal ditaruh selesai. Ini kan beban kayak menanggung ini enggak jadi apa-apa atau beban kayak kita kan beban harta ya jadi zakati ya selesai. Kan tanggung jawab mungkin ya. Banyak sama Samiri, wah gitu nih mas-mas kalian nih dibikin ini aja. Daripada kamu tanggung jawab nantinya kan seperti itu. Ya memang kalau emas dalam emas di sini, ya memang ambil dari masyarakat Mesir sebelum terbelah ini. Emasnya Pak Manto ya? Iya mas. Iya benar kan? Ketika mau berangkat mereka pesta, dititipkan ke Bani Israel. Iya. Seperti itu ya. Kalau alam, apakah yang terkait dengan emas itu tanggung jawabnya seperti apa? Ya, baik. Ya, ini pelajaran kita ambil apa? Mencari kambing hitam. Pembenaran atas apa? Pembenaran atas apa yang kita lakukan. Terus lanjut kawan tuh. 89. Ya, 89, 88. Kemudian dia Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak sapi yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhan sembahan kalian dan Tuhan sembahan Musa, tetapi Musa telah lupa. Mantap. Logikanya apa ya? Ya, orang tepat di waktu yang tepat ini. Ini kan? Orang tepat di waktu yang tepat. Ya kan? Tepat salah. Ya kan? Tepat salah. Tepat salahnya dengan keilmuannya bisa seperti ini. Dengan inilah Robmu dan Rob Musa, tapi Musa telah lupa. Inilah kejadiannya. Pelajaran kita apa? Waspada. Ya kan? Makanya walaupun kita kemarin sudah belajar ya, kita ini prosesnya beriman dulu baru berilmu. Ya kan? Ya, seperti kemarin kan. Nah, ini coba kita cari ilmunya. Bener enggak? Bener enggak hari akhirat yang kita yakin itu bener? Bener enggak otoritas kewenangan yaitu Allah yang memberikan informasi terkait dengan akhirat yang kita yakini itu benar Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ya kan? Dari apa kita yakini? Kembali lagi kalau kita kan nemu Al-Qur'annya kan enak kan? Udah cari di dalam sini aja. Sehingga keilmuan kita tadi itu yang berusaha kita cari itu menambah keimanan kita. Kalau toh ternyata menggeser keimanan kita ya tanda tanya. Ya. Ini ya, daripada seperti mereka ini. Ya, mereka juga usahanya luar biasa. Yang dibayangkan enak zamannya Nabi Musa. Kita ikut Nabi Musa beres. Nah, kalau ikut kelompoknya mereka, kalau ikut kelompoknya Samiri gimana? Kan? Ya. Terus lanjut teman. Maka apakah mereka telah memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak dapat menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat pada mereka. Nah, ini coba. Ini walaupun teksnya seperti ini, 89 ini juga menjelaskan 88 dengan ilmu. Kita mencari sesuatu itu dengan ilmu, tidak hanya modal percaya saja. Iya kan? Oke, ada informasi terkait dengan hal yang luar biasa di 89. Tapi di 88, ya kan?
anak patung sapi bisa berbunyi kayak ini, ya kan? Suatu hal luar biasa. Tapi 85 jangan tinggalkan akalmu. Nanti kalau memang dia Tuhannya minta, Lah iya, itu. minta apa? Nah kalau sekarang kita juga sama. Jangan terkecoh dengan keluar biasaan apa sekarang? Keluar biasaan dampak medsos. Cari ilmunya, bener enggak itu? Perlu kita sampaikan enggak? Perlu kita yakini enggak? Atau lebih ekstrim lagi, perlu kita baca enggak? Itu kayak yang sudah banyak kejadian penggandaan uang. Ya. Banyak yang miskin kalau memang uang bisa digandakan kan itu. Iya benar itu ya. Jadi ini tetap mengajak kita, ayo gunakan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan di sini apa? Yarju ilaihi. Apa Andika di sini Arabnya memperhatikan Andika? Afala ya melihat. Melihat, ya kan? Apakah mereka tidak melihat bahwa patung anak lembu itu tidak dapat? Ini kan ilmu tuh. Ini kan menggunakan otak kita kan ini. Suruh berpikir benar, suruh berpikir ini. Tidak dapat ini dan tidak dapat memberikan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan. Lu ngapain dijadikan seperti itu? Iya kan? Ya ini jadinya kayak burung bio. Bisa ngomong mahal. Iya. Assalamualaikum. Nah ini ya. Nah ini juga ya inilah kita. Coba ambil pelajaran ini terkait dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya. Ya mana ya? Ayo mikir gitu loh. Ayo berpikir. Nah, standarnya ilmu di dalam 89 ya ilmu ini. Quran dan Sunnah itu kan. Kita variabel benar salahnya itu berdasarkan ini. Ya. Lanjut teman-teman. Dan sungguh Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian hanya diberi cobaan dengan patung anak sapi. Dan itu sesungguhnya Tuhan kalian ialah yang maha pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Nah ini juga Nabi Harun sudah menyampaikan, ya kan, bahwa sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, anak sapi itu. Dan sesungguhnya Robmu ialah Rob yang maha pemurah, maka ikutlah aku dan taatilah perintahku. Terus lanjut Pak. Mereka menjawab, kami akan tetap berdiam diri untuk menyembahnya hingga Musa kembali kepada kami. Ini kejadiannya luar biasa ya. Kejadian ini mau dipotong kronologinya ini kan. Tadi Nabi Musa sudah datang kan. Nabi Musa sudah datang, kemudian marah toh, ya kan? Tapi ini itu mungkin flashback, mundur lagi, bahwa Nabi Harun juga sudah menyampaikan seperti itu. Tapi kondisinya Nabi Harun mungkin di sini Nabi Harun ya hanya punya apa orasi saja, informasi saja, tapi tidak ada buktinya. Iya kan? Samiri datang dengan apa penyampaian yang bagus dan ada buktinya. Ini loh buktinya, iya kan? Potong anak sapi, Nabi Harun kan tidak bawa apa-apa, ya kan? Ini memang ya kembali lagi kalau kita melihat kesaktian keluar biasa, akhirnya mendekat ya Pak Mando ya kan? Ya terus lanjut Pak Mando. 92, 93 ini. Teguran Musa kepada Harun dan balasan Harun. Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka telah sesat untuk mengikutiku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku? Oke, memang kejadiannya seperti itu. Kemudian Nabi Musa menegur Nabi Harun, Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kami melihat mereka sesat, sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?
Ini yang menarik adalah kita juga harus tanggung jawab, ya kan? Artinya menanyakan, konfirmasi dulu, tabayun dulu. Bener nggak kejadiannya seperti ini? Iya Pak Mando ya, ya kan? Dan memang temperamen Nabi Musa memang luar biasa ini, ya. Lanjut Pak Mando. Harun menjawab, wahai putra ibuku, janganlah kamu pegang jenggotku, dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah belah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara ucapan amanatku. Nah itu ya. Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepala ini. Ini mungkin kebiasaan mereka ya. Kalau pegangannya bagus, lembut, itu memang tanda kasih sayang. Dia orang sana kalau kalau tanda kedekatan itu pegang jenggot. Masih muda. Tapi kalau dibatek ini tanda marah. Iya mantap ya. Nah, ya. Nah, ya itu ya. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan ya, jadikan bahan diskusi. Gimana Pak Manto? Ya kan? Nabi Musa ini, kisah Nabi Musa kisah luar biasa yang panjang seperti ini. Belum lagi belakangnya ini Pak Manto ya. Bagaimana Nabi Musa ketemu dengan bidadari cantik gitu ya. Ya. Ada yang sampaikan Nadia? Apa? Kesimpulan ayat apa tadi? Gimana? Kesesatan seringkali bukan terjadi karena tidak ada petunjuk, tapi karena manusia lebih mengikuti sesuatu yang memikat. Sesuatu yang memikat. Nah, itu Pak Manda ya, benar tuh. Ini disampaikan, Nabi harus sudah menyampaikan petunjuk, Pak. Tapi enggak menarik. Enggak menarik. Akhirnya ya umat mencari yang menarik. Nah, ini mungkin jadi pelajaran untuk kita. Kalau memang kondisi kita, kondisi umat, ya kan, objek dakwah kita siapapun, pasti kita ini punya objek dakwah kan, pasti itu, ya kan, walaupun di dalam rumah, kita ini pasti punya objek dakwah. Dan pelajaran ini dari Handika juga, objek dakwah itu akan mengikuti materi dakwah kalau menarik, ya kan, kalau menarik. Tapi menariknya ya jangan kenemenan, ya kan? Dan sesuatu yang tidak boleh mana jadikan menarik, ya kan? Ini yang menarik sesuai dengan ini, misalkan, ya Allah alam apa misalkan? Itu seperti Pak Manto, ya kita contohkan Pak Manto. Pak Manto tidak bisa bicara seperti Nabi Musa, ya kan? Teknik Pak Manto terkait dengan objek dakwahnya, tidak perlu bicara, langsung kasih emas. Selesai masalah. Lihat emas nyampe objek dakwah langsung tunduk. Ada. Itu memang ya. Lah itu. Itu teknik dakwahnya Pak Manto. Lah kita wajib punya teknik dakwah seperti apa? Nah, itu salah. Itu yang salah. Makanya jangan keterlaluan. Jangan berlebihan. Ada banyak kayak gitu. Pak Manto tuh di depan sendiri ya, Pak Manto ya. Waktu ada dakwah joget-jogetan. Iya. Gimana? Kalau saya masalah tadi yang kita berilmu dulu belum beriman. Kalau kita orang lama seperti itu. Tapi beda lagi dengan yang mualaf-mualaf. Oh iya, ilmu dulu. Iya, mencari ilmu dulu baru beriman. Nah, kadang kalau saya melihat kita ini kurang
visualisasi. Okay. Daya nalar kita itu kurang untuk menggambarkan sesuatu yang kita lihat, yang kita baca itu. Kalau mungkin yang paling bisa menggambarkan visualisasi ya orang-orang komika ini, kalau dia mungkin bacaannya Al-Quran, seorang komika ini dia mungkin bisa menggambarkan kalau seandainya saya melakukan dosa ini pasti dapatnya itu gambarannya ini. Kayak kemarin saya ngelihat tusuk besi, tapi udah dilumuri kayak lelehan-lelehan aspal, lahar kayak gitu. Itu kan kata-katanya cuma bagaimana kalau ini tertancap di kepala. Oh ternyata ini dosanya. Iya. Itu kelemahan kita ada di visualisasi gambaran. Ini bagi ya makanya itu kita pasti punya. Kita mungkin lemah di situ ya, lemah di visualisasi, tapi kita pasti punya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk dakwah. Ya pasti itu kita punya, ya kan? Itu cuma lagi contoh sederhana, ya kan? Tanpa sadar Pak Manto langsung seperti itu kan. Sekarang sudah tenang belum Pak Manto? Terus ya kan? Ya seperti tadi, ya memang sih benar ada visualisasi. Dan kadang oleh karena itu gini, kita membaca Al-Quran, memang visualisasi tidak selalu seperti itu ya. Kita bisa memahami dengan bayangan kita. Kita memahami Al-Quran dibaca sekali, mungkin tidak akan paham, dan itu normal. Terasa susah, mungkin iya, ya kan? Mungkin iya. Apakah hadis satu huruf, dua huruf, kalau terbata-bata itu akan mendapatkan buah pahala? Ya mungkin sama kalau kita memahami ini. Satu kali, dua kali kita tidak paham, bahkan mungkin pahalanya berlebihan, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau kita ulang, insya Allah akan dapat. Muncul sendiri pelajaran. Nah, terkait dengan visualisasi kita punya gambaran sendiri. Ya kan? Pelajaran seperti ini. Itu tidak akan muncul kalau kita tidak ngulang terus. Oh ternyata menurut saya itu mungkin gambaran kita seperti ini. Atau kemudian nanti Pak Mardi nambahin, oh ada tambahan ini, oh ini ada di sini. Oh iya ada tambahannya. Pak Manto nambahin lagi. Ya seperti itu. Benar teknik visualisasi itu. Ya, ya. Dan itu mungkin jadi bagian yang menariknya ketika kita dakwah. Bagian besar presenter dakwah itu. Dia kan ngasih gambaran gimana caranya si audien ini bisa nangkep apa yang diomongkan itu. Benar nih. Luar biasa. Hal yang menarik Handika tadi. Materi dakwah itu akan nyampe kepada objek dakwah ketika teknik dakwahnya itu tepat. Ya kan? Umat tadi secara umum itu di teknik dakwahnya harus menarik. Kalau umat secara audiensnya umum, mungkin hal menariknya seperti gambar atau apa ya kan. Di ruang akademis beda lagi, ya kan. Sesuatu yang rumput itu malah jadi menarik di antara orang-orang seperti itu. Ini beda lagi di Mas Wahyu di lapangan, ya kan. Audiensnya seperti apa? Apa yang dijadikan menarik bagi orang-orang sekitar situ, sehingga materi dakwah itu bisa tersampaikan kepada objek dakwah. Iya kan? Itu ini yang menarik dalam tanda kutip. Menariknya itu seperti apa? Kita yang bisa gali sendiri. Ya, seperti itu ya. Baik, ada lagi ya, Dika? Nabi Musa ini luar biasa Nabi Musa ini. Iya kan? Ini saya dapat apa? Akun Instagram itu memang
dakwah, tapi dengan memberikan contoh-contoh yang sesuatu yang menyesatkan. Jadi nggak memberikan dalil, cuma memberikan contoh kesehatan. Misalnya di negara sana orang yang berpendidikan dokter ditunjuk oleh tokoh agama memeriksa patung-patung pakai stetoskop. Wah, ada detak jantungnya itu. Itu tuh dipertanyakan ya secara logikanya. Ya benar tuh Pak Manto ya. Iya, itu seperti itu. Ya, emang patung tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, akhirnya kita berpikir. Ada detak jantungnya. Itu ya. Baik, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita salah berpikir, bahkan sesat pikir. Dan kalau bisa materi-materi yang sudah kita pelajari, yang terakhir terkait dengan teknik dakwah, ya kan, bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah. Kita terbebani loh ya. Kita terbebani oleh dakwah loh. Tidak hanya dakwah itu bukan hanya beban para nabi dan rasul. Ya mana ya? Ya kan, kulullah hatika kul itu tadi itu juga kita harus nyampaikan itu materi dakwah kita. Ya, nah, ya kembali lagi sedikit ya. Terus apa yang harus kita dakwahkan? Ya kan? Ini kajiannya di ibu-ibu ini muncul disimpan. Katakanlah kalimat yang diawali dengan katakanlah atau kul, inilah materi dakwah. Kul huwallahu ahad, itu materi dakwahnya. Apa? Allah Esa. Sampaikan ke Allah Esa. Gitu mana? Itu. Kul a'udzu birabbin nas. Ya kan? Nah ini materi dakwahnya. Dan kalau kemarin sudah dibukukan oleh salah satu ibu-ibu Gang 1, Humaya, kerja di apotek kimia farma, beliau menemukan 174 kul. Benar ya, sama tuh ya. Ibu-ibu termasuk istri Mas Wahyu ini. Kalau istri Mas Wahyu ini, Mbak April ini tugasnya 15 sampai juz 15 sampai juz 30 mencari ya ayyuhalladzina amanu. Ketemu sudah. Sudah ketemu kan? Sudah itu. Tugasnya beliau seperti itu. Nanti tinggal cari Pak Parti tugasnya istrinya Pak Manta ya. Apa ya? Cari inna. Wah, sesungguhnya lo cari lagi apa lagi materinya, ya kan? Ini. Jadi ketika ngomong kita harus dakwah, apa yang harus saya dakwahkan? Ya kan? Oh ini katakanlah di Al-Quran sudah nemu nih ada 174 kul, ya kan? Yang ada di dalam Al-Quran. Cari, walaupun ada sebagian ulama yang menyampaikan 220 sekian. Oke, nggak apa-apa, perbedaan itu wajar. Yang penting kita sumbernya di sini. Ya kan? Nggak perlu ini dan yang 220 sekian, 224 kalau nggak salah. Ini perbedaannya hanya baik dan lebih baik. Ya kan? Lengkap dan lebih lengkap, gitu aja. Ya, jadi cari, ya kan? Atau tidak, oh jadi saya harus seperti ini kok. Apa sekolah apa lagi nantinya. Baik, alhamdulillah itu saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.